Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah boikot produk yang membantu Yahudi atas Palestina. Pertanyaannya, bukankah boikot adalah hak pemerintah? Dalilnya? Mana dalilnya boikot hak pemerintah? Kita berbicara harus dengan dalil. Mana dalilnya? Ikhwan, khususnya yang bertanya, qala Allah wa qala Rasul. Karena masalah boikot, masalah ibadah atau muamalah. Saya tanya kepada antum, masalah boikot, masalah muamalah atau ibadah? Muamalah. Kalau ia masalah muamalah, itu tunggu perintah atau larangan? Saya bantu jawab. Tunggu perintah, tunggu larangan. Larangannya mana yang melarang kita memboikot? Harus dituntut, ada larangan kita memboikot? Bukan tunggu perintah, bukan, itu ibadah. Contoh, saya biasa berjual beli dengan fulan. Satu saat saya melihat kurang baik, tidak amanah. Lalu saya putuskan perdagangan dengan fulan. Boleh tidak? Saya punya perusahaan besar, lalu saya kerja sama dengan asing, orang-orang kufar. Satu saat saya lihat tidak ada keadilan, dia persentasenya lebih banyak. Sedangkan ini di wilayah saya, di negeri saya, dia mengolah lahan saya. Ada kontrak kerjasama sampai beberapa tahun. Selesai, saya tidak mau lagi, saya putuskan. Boleh tidak? Boleh. Saya tidak mau makan di rumah makan itu. Kenapa? Karena nggak bersih, kotor. Saya boikot, saya nggak mau makan. Ada orang mau makan, jangan. Nggak bersih, situ kotor. Boikot bukan itu? Itu pemutusan hubungan kerja. Antum punya perusahaan, karyawan banyak, kerja sama antum. Kontrak 3 sampai 6 bulan. Ketika mereka kerja, antum memperhatikan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang, ada yang ini. Ketika habis kontrak, antum tidak mau pakai lagi. Atau karyawan itu yang tidak mau sama antum, dilihat antum pelit misalnya, kurang fasilitas atau apa, saya nggak mau. Lalu antum bilang, jangan kerja di situ, pelit. Itu payah kita, lembur aja nggak dibayar. Itu pemutusan hubungan kerja, itu muamalah. Siapa yang mewajibkan pemerintah? Ini dari siapa nih? Kok kita jadi bodoh? Kecuali ada dalil tidak boleh memboikot. Itu baru. Kan muamalah, jual beli itu tunggu larangan. Apa kita mau kerja sama dengan asing, dengan ini, izin pemerintah? Enggak, saya mau berdagang sama fulan nih, boleh enggak? Kecuali izin surat-surat, karena diatur oleh pemerintah. Tapi kalau antum buat warung, buat supermarket, swalayan, hanya izin saja, izin berdagang. Adapun barang yang izin nggak mau pemerintah, saya nggak mau ambil barang ini, produk ini saya nggak mau ambil. Kenapa? Nggak bagus produk ini, nggak bagus produk ini. Ini produk enggak, saya mau ambil produk yang ini. Oleh karena itu kan ada yang halal, ada yang haram. Boleh nggak itu? Boleh. Kok jadi nggak ngerti nih ikhwan akhwat? Jauh sekali. Hak
hak pemerintah. Dari mana hak pemerintah? Dalil mana? Antum bicara harus pakai dalil, ikhwan, akhwat. Kayak tadi contoh. Siapa yang melarang saya kalau saya tidak mau makan ayam goreng di situ? Siapa yang? Gak mau saya. Kenapa gak mau? Dia pernah caci maki bapak saya. Masa saya menghinakan diri makan di ayam goreng dia? Bapak saya dicaci maki tanpa hak. Boleh gak? Atau saya katakan gak enak ayam gorengnya, gak enak, mendingan ayam goreng kita. Boleh gak? Boleh. Saya gak mau. Saya gak mau beli di situ. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi di mana-mana. Itu bab muamalat. Bab muamalah. Jual luas bab muamalah. Islam dibagi dua syariatnya. Syariat ibadat, syariat muamalat. Bab muamalat luas. Di antara bab muamalat adalah jual beli, perdagangan, kerjasama, bekerja, perjanjian dan seterusnya. Itu luas. Baik sesama muslim maupun dengan orang kufar. Ikhwan, kata ulama, muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalah dengan orang-orang kufar boleh. Hanya boleh. Siapa yang mengharuskan harus kita bermuamalah dengan orang kufar? Siapa yang mengharuskan harus kita beri produk dia? Gak ada, boleh. Boleh. Kemudian ulama membuat pengecualian. Kecuali jual beli apa saja yang dengan jual beli itu membantu ahlul harbi alal muslimin, membantu orang-orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin untuk membinasakan kaum muslimin. Ya jangan, kan hina kita. Itu syariat, itu ulama yang mengatakan. Di sini di B, boykot adalah produk hizbiyah yang dimulai oleh Al-Qaradawi yang berbaiat kepada Ikhwanul Muslimin. Ini jahil murakkab. Itu perkataan para ulama ratusan tahun sebelum Qaradawi lahir ke dunia. Sebelum ada Ikhwanul Muslimin yang tadi saya ngomongin tuh. Itu kaidah dibuat ulama. Berarti ulama melarang berjual beli ketika jual beli itu dapat membantu ahlul harbi. Itu sudah lama. Kok jadi Qaradawi itu produk hizbi? Ini produk salaf. Biar kaget antum saya ngomong salah, pingsan ya. Berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis bahwa ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, akan terjadi perang ekonomi. Kaum muslimin boleh merusak, menghancurkan perekonomian mereka. Bukan Qaradawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah yang membolehkan. Karena itu ikhwan, saya katakan, jangan masuk ke permasalahan ini kalau bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih bagus antum diam, memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Kata ulama, diam lebih bagus. Ini urusan boikot perang ekonomi, Allah yang izinkan dan Nabi yang melakukan. Benar-benar perang ekonomi. Mau tahu? Saya jelasin. Biar habis ini tahu insyaallah memiliki ilmu. Ketika Bani Nadir yang tinggal di Madinah, dan sebelumnya Nabi SAW telah mengikat perjanjian dengan mereka. Nabi SAW tidak akan memerangi mereka dan mereka pun jangan memerangi Nabi. Itu perisi perjanjian, harus dipegang. Tapi Yahudi, kita tahu tetaplah Yahudi selalu melanggar perjanjian. Ini gencatan senjata ditembakin Palestina. Dilanggar. Apa yang diperbuat Nabi selain memerangi mereka? Merusak ekonomi mereka. Dengan cara apa? Dibakar pohon perkebunan kormanya dan dipotong. Apa salah kebun korma? Kok dihancurkan oleh Nabi SAW? Kepunyaan mereka. Apa salahnya? Itu siasat perang. Itu penghancuran ekonomi. Itu memberikan hukuman kepada mereka. Ini apa? Merusak ekonomi. Ya. Sehingga Yahudi berteriak, katanya engkau mengajarkan kemaslahatan, kok engkau membuat kerusakan, yakni pohon korma dibakar dan ditebang. Apa salahnya pohon korma? Yang berperang kita. Tapi Nabi SAW memberikan hukuman kepada mereka, menghancurkan ekonomi mereka, menghancurkan harta benda mereka. Perang ekonomi. Antum tahu itu? Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Wah, apa salahnya? Dihancurkan sehingga habis, jatuh, bangkrut mereka. Wah, mereka berteriak. Sama dengan orang-orang yang tidak tahu berteriak, kenapa diboikot? Itu kan saudara kita, wah macam-macam. Itu karena kejahilan, ketidaktahuan. Bab ini ada orang-orang yang berbicara. Tidak setiap orang menguasai sebagian ilmu. Ikhwan, itu apa salahnya perkebunan korma ditebang oleh Nabi sehingga Yahudi membuat kerusakan ini, katanya maslahat. Turun ayat Al-Quran. Silakan buka surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini Ibnu Abbas menamakan surat Bani Nadir, dinamakan juga surat Bani Nadir. Karena pertama orang-orang yang diusir dari Madinah adalah Yahudi Bani Nadir. Diusir. Dan mereka tidak mengira akan diusir. Padahal mereka punya benteng-benteng yang kuat. Dan kaum muslimin juga tidak mengira kalau datang azab Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah memulai dengan memuji-muji dirinya, memuji-muji dirinya yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan yang besar. Dia maha perkasa tapi adil, maha kuasa tapi adil. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya.
Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan terusir. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengira bahwa benteng-benteng mereka akan menghalangi dari azab Allah. Tidak. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah kirimkan azab dari jurusan yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Dan Allah masukkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Dihancurkan rumahnya itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang punya pandangan, ambillah pelajaran atas kejadian Bani Nadir ini. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa. Kalau sekiranya Allah tidak menentukan bagi mereka pengusiran, la'adzabahum fid dunya. Pasti Allah akan siksa mereka di dunia. Walahum fil akhirati 'adzabun nar. Dan bagi mereka orang-orang Yahudi itu akan memperoleh azab di neraka. Kenapa? Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Disebabkan mereka menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini seperti Yahudi sekarang. Wa man yushaqiqillah wa man yushaqqillah fa inna Allaha syadidul iqab. Barang siapa yang menentang, memusuhi Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Baru ayatnya. Perhatikan baik-baik. Ma qata'tum min linatin. Apa-apa saja dari pohon-pohon kurma yang kamu tebang. Ini kan karena Yahudi berteriak. Pohon kurma ditebang, dibakar. Di hadis Bukhari, Rasulullah SAW menebang pohon kurma dan membakarnya, menghancurkannya. Berteriak orang Yahudi. Sebagaimana mereka berteriak sekarang ketika kaum muslim bersuara boikot produk-produk Yahudi itu dan para pendukungnya semampu kaum muslimin. Itu perang ekonomi. Ini dia dalilnya. Kok buta mata kita? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Atau engkau biarkan pohon itu tetap di pokoknya, tidak ditebang, tidak dibakar, semuanya itu perhatikan biiznillah. Untuk apa? Liyukhziyal fasikin. Agar Allah menghinakan orang-orang yang fasik. Seperti kita hancurkan perekonomian mereka. Boykot, ini dalilnya. Bukan Gordowi, bukan pemerintah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bicara kalau tidak ngerti. Ya banyak suara-suara. Hatta Ustaz tidak semua ilmu menguasai. Ini lagi perang kita ini dia. Apa urusannya pohon kurma? Untuk apa? Allah katakan liyukhziyal fasikin, menghinakan mereka, menghukum mereka, merusak perekonomian mereka, harta mereka dihabiskan. Kurma itu bukan fasad, walaupun Yahudi mengatakan fasad. Bukan. Itu dalil, banyak lagi dalil yang lain. Berarti bukan dari Ikhwanul Muslimin. Ini jauh sebelum Ikhwanul Muslimin. Kayak antum aja yang tahu firqah sesat. La ilaha illallah. Ya.
Mengapa yang diboikot hanya perusahaan makanan, sedangkan perusahaan teknologi dan transportasi semuanya yang mampu kaum muslimin? Nggak ada yang bilang sebagian, semuanya yang mampu kaum muslimin. Bertahap, kaum muslimin baru tahu, baru melek sekarang. Selama puluhan tahun mereka membeli produk ini, produk itu. Ternyata selama itu juga mereka mendukung Yahudi untuk menjajah Palestina, negeri yang dimana ada masjid mulia, Masjidil Aqsa. Baru kita melek ketika teknologi itu dulu kita tidak tahu. Perang, ikhwan, yang dapat, yang mampu. Kalau darurat apa, nggak ada masalah. Yang mampu harus. Dan itu puluhan brand produk. Saya punya catatan yang puluhan banyak. Sekali saya belanja, saya lihat, wah ini enggak. Apa hina saya? Saya akan memakai kain kafan. Kemudian saya tidur di pembaringan saya. Ketika saya melihat saudara-saudara saya dibinasakan oleh Yahudi, kemudian saya tidak berbuat banyak. Apa yang bisa saya perbuat? Jangan kita seperti orang-orang munafikun, selalu menggembosi. Lihat orang munafikun, ketika mau perang Tabuk, ditakut-takutin orang beriman. Jangan, panas. Allah jawab apa? Neraka lebih panas. Ya, begitu ikhwan. Siapkan kain kafan antum, pakai kain kafan antum, tidur di pembaringan antum. Jika antum diam dan tidak berani berbicara, lebih bagus antum tidur tenang di pembaringan sambil memakai kain kafan. Karena kita telah mati jiwa dan raga kita. Sebelum mati yang asli dicabut nyawanya oleh Allah Taala. Ketika kita ibadi berbicara, berjihad, berperang dengan 3 cara. Ketika kaum muslimin dibantai setiap hari, kemudian kita masih berselisih ngapain boikot. La ilaha illallah. Jika diboikot, bukankah yang rugi karyawan muslim yang bekerja di situ juga? Sudah nyata atau belum? Sudah ada yang di PHK? Belum nyata. Mana yang lebih nyata? Yang terjadi di Palestina atau yang di PHK di sini? Mana yang lebih nyata? Palestina. Kemudian dalam Islam, apabila berhadapan dengan 2 mafsadah, pilih cegah mafsadah yang lebih besar. Ini pembunuhan ribuan setiap hari. PHK, kalau dikatakan mafsadah kecil, jangan bekerja di tempat itu, cari kerjaan lain, pindah. Jangan ambil, kalau warung kaum muslim, jangan ambil lagi produk mereka, ambil yang produk yang lain. Dan boikot ini mengajarkan banyak kepada kaum muslimin. Di antaranya mereka menjadi mandiri. Untuk jangka panjang mungkin mereka akan buat ini, akan buat itu, akan buat ini. Lebih banyak lagi. Seperti negara-negara lain, ketika tidak memutuskan hubungan kerja dengan negara lain, mereka menjadi produktif. Mereka buat ini, buat itu. Ini bab muamalat luas. Jangan cengeng. Antum ini cengeng banget. Perang, berani jihad. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta. Antum enggak baca hadis ini? Dengan harta itu apa? Menginfakkan dan perang ekonomi dengan mereka, menyetop. Itu dengan harta, dengan mal. Saya tidak mau beli lagi. Itu dengan harta. Manfaatnya besar, ikhwan, akhwat. Mengajarkan kepada kita
Sebagian perusahaan yang induknya di Amerika membantu Yahudi di negara kita, mereka donasi juga melalui Badan Amil Zakat ke Palestina. Siapa? Terang-terangan dong. Terang-terangan yang ada lisensi. Lisensi ini itu digunakan oleh Amerika untuk membantu Yahudi. Mana terang-terangan? Ada produk ini, terang-terangan kami membantu Palestina. Kalau nggak dipecat dari Amerika, ngomong aja antum. Lisensinya dibayar mereka. Coba mereka mengumumkan, misalnya produk apa yang terkenal di sini, ayam goreng misalnya. Umumkan, kami akan bantu Palestina. Nggak peduli dengan yang di sana. Kita lihat, kalau nggak dipecat, ya nggak boleh. Lisensinya dimanfaatkan. Sekarang teriak mereka, kami akan bantu Palestina. Begitu dong. Nggak ada yang teriak, senang karena ini permasalahan din. Tambah mereka diboikot, mereka senang diboikot, nggak ada masalah merekanya. Karena apa? Mereka membantu Yahudi. Mana ada yang ketakutan di antara mereka? Antum malah yang takut Muslim. Mereka nggak takut. Karena ini masalah prinsip mereka. Ini adu kekuatan kesabaran dalam istiqomah dengan agama din. Apa antum pikir orang-orang kufar itu tidak saling menasehati sama mereka? Sabar kita, sabar kita, sabar kita berada tetap di keyakinan kita. Begitu mereka itu. Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ketika orang-orang kufar didakwakan mereka pun saling menasihati sesama mereka untuk tetap istiqomah. Jadi boikot itu ada dalam Islam, bukan karena hizbiyah, bukan karena Baghdadi. Itu salah paham. Ini amal kaum muslimin. Siapa saja kaum muslimin bisa melakukan ketika tahu nyata. Dulu juga saya tidak tahu. Tersingkap baru akhir-akhir ini ketika sebagian kaum muslimin menyingkap bahwa perusahaan ini, produk ini membantu pendudukan Yahudi, penjajahan Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Antum tidak lihat itu orang-orang Yahudi membantai tanah Palestina yang mereka tidak punya hak sama sekali, dirampas, diambil. Maka kewajiban kaum muslimin merebut kembali, membebaskan saudara-saudara kita itu. Salah satu perang yang bisa kita jalani, pemusnahan ekonomi mereka dengan cara, kan kita tidak langsung merusak, bukan begitu. Dengan cara tidak beli. Kaum muslimin yang buka swalayan, yang buka warung, jangan beli lagi. Udah habisin aja stoknya. Jangan beli lagi. Begitu kaum muslimin. Dan ini berlaku bukan hanya di Indonesia, di dunia. Bahkan di negara mereka pun ada boikot. Orang-orang yang pro Palestina, setelah pro kemanusiaan, melihat kekejaman Yahudi. Kemana akal antum? Mana agama antum? Mana al-wala wal bara? Mana, bagaimana antum belajar manhaj salaf kok seperti ini? Kaum salaf selalu terdepan dalam masalah jihad. Menarik. Hadis yang berbahagia, hadis yang sangat agung,
hadis bisa dikatakan mutawatir, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan dari jalan jamaah para sahabat. Sabda Nabi yang menggetarkan dan memberikan semangat dan mengecilkan dunia jihad. Beliau bersabda, "Laghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguh, kata Nabi, berangkat di waktu pagi di jalan Allah perang, dan di waktu sore, jadi pagi atau sore atau di antara dua waktu itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Apa artinya dunia? Yang menakjubkan saya, para ulama, para imam ahli hadis, sebagian memasukkan hadis ini ke dalam kitabul jihad. Sebagian ulama lagi selain di kitabul jihad memasukkan ke dalam kitab zuhud. Kok hadis ini dimasukkan ulama ke dalam kitab zuhud? Mengapa? Ingin dijelaskan oleh para imam bahwa orang yang zahid itu tidak akan meninggalkan jihad. Lihat, banyak riwayat. Salah satu contohnya Abdullah bin Mubarak, imam besar, imam ahli hadis, rawi hadis, penulis karya-karya ilmiah, orang kaya, pengusaha sukses. Tapi beliau juga mujahid, tidak pernah absen dalam berjihad. Dan beliau mengarang Kitabuz Zuhud. Ibnu Abi Asim mengarang kitab Zuhud, dan dia masukkan hadis yang tadi, bahwa orang yang zahid tidak akan meninggalkan jihad. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah ini besar, dunia ini kecil dinisbahkan dengan jihad fisabilillah. Luar biasa hadis ini. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dan kita bisa melakukannya dengan lisan kita, dengan harta kita. Kalau tidak bisa dengan fisik, bukan main-main, ikhwan. Dan kaum salaf, saf terdepannya dalam bab ini bukan orang hizbiyah. Wah, salah kaprah ini, berbahaya ini, fitnah besar, mengecilkan kaum salaf. Kaum salaf yang berbicara dari dulu ayat Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin lain tidak bisa ikut, justru mereka ambil dari kaum salaf. Bahaya. Kok jadi demikian? Di mana belajar antum ini? Harus banyak belajar manhaj. Di sini ada pembicaraan tentang jihad di akidah. Kenapa? Karena sebagian ahli bid'ah mengingkarinya. Assalamualaikum. Masih ada waktu? Ustaz, habis ya? Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa jihad di Palestina tidak syar'i karena kaum muslimin dalam keadaan lemah yang seharusnya berdamai atau hijrah. Bagaimana menyikapinya? Ya, namanya juga pendapat. Kata Imam Malik, setiap orang perkataannya boleh diambil, boleh juga tidak, kecuali yang memiliki kubur ini sambil menunjuk kubur Nabi yang mulia SAW. Harus diterangkan hujjah, ad-dalil, dalil mana harus dilihat. Adapun lemah relatif,
Ya, saya mengatakan justru sebaliknya, syar'i. Mengapa? Pertama, mereka terzalimi, mazlum. Saya kira antum membenarkan ini semua. Mereka zalim atau terzalimi? Terzalimi. Berpuluh tahun. Setiap hari ada yang mati dibunuh oleh Yahudi. Beberapa kali kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Puncaknya pada tahun 73 kalau saya tidak salah, ketika bangsa Arab bersatu, tapi hanya bertahan sepekan, kalah. Ya, itu dalil pertama. Orang yang mazlum, orang-orang yang teraniaya. Dan bagi orang-orang yang teraniaya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Jadi diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka teraniaya. Sama ketika dahulu Belanda datang menyerang tiba-tiba, bangkit kaum muslimin di daerah ini, di daerah itu dengan perlengkapan seadanya. Kalau sekarang tiba-tiba orang-orang kufar dari negara lain menyerang sini, ada bom ini, bangkit gak tidak? Bangkit, berperang melawan. Karena apa? Madlum, teraniaya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ketika terjadi perang salib, kaum salib menyerang. Dari mulai kawasan mereka dari Eropa, mereka berkumpul, kemudian berjalan bertahun lamanya sampai ke Konstantinopel. Terus mereka menyeberang, kalau sekarang masuk wilayah Turki, berhadapan dengan kaum muslimin. Seadanya, dan mereka persiapkan perang. Ada kelompok-kelompok kaum muslimin karena belum bersatu. Perang-perang, kalah sampai pada tahun 492 mereka menguasai Al-Quds, Palestina sekarang. Tujuan mereka ingin menguasai Al-Quds, Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Situ dikuasai semuanya. Pada tahun 492, duka bagi kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Mulai bangkit kaum muslimin, belum berkumpul menjadi satu. Karena di mana itu diserang dia, mereka akan melawan. Karena mazlum. Sama dahulu kita di sini. Ada Belanda dalam sini, ada perang kita kenal dengan perang Diponegoro, ada perang Imam Bonjol, ada yang sebelumnya perang Sultan Agung dan seterusnya. Berkelompok kaum muslimin tidak bersatu. Namun demikian Belanda juga kewalahan, mazlum. Diizinkan. Ya. Yang kedua, mereka negeri mereka diduduki,
diambil, dirampas oleh mereka. Dirampas. Maka bukan hanya kewajiban mereka di dalam yang mempunyai kemampuan, tapi kewajiban kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin harus membebaskan kaum muslimin dari penjajahan Yahudi, dari pendudukan Yahudi. Harus dikeluarkan Yahudi itu. Itu syar'i. Kan negeri mereka dirampas, diduduki. Ini membutuhkan kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah, saf terdepannya dakwah salafiyah, selalu mengobarkan jihad. Antum tidak baca bagaimana Syekhul Islam mengobarkan semangat jihad untuk memerangi Tatar Mongol saat itu, sampai beliau datang ke Mesir menganjurkan kepada sultan untuk bangkit ketika kaum muslimin lemah. Tidak ada kesatuan. Begitu juga sebelumnya dalam perang salib, bangkit kaum muslimin. Saf terdepannya kaum salafiyun. Syekhul Islam dan talamidnya. Ya, jadi mereka difa, membela karena diserang. Dan mereka negerinya diduduki. Ada yang mengatakan ya hijrah bagus, syar'i. Tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini ngomong hijrah, apa solusinya? Siapa yang mau nampung jutaan orang? Itu harus persiapan panjang. Apakah Nabi SAW ujuk-ujuk hijrah langsung ke Madinah? Tidak. Ada persiapan panjang. Apa? Pertemuan dulu dengan orang-orang Madinah. Itu jumlahnya hanya ratusan orang loh. Waktu itu Rasulullah SAW bertemu dulu dengan orang-orang Madinah yang beriman, mau tidak menampung Rasulullah dan para sahabatnya. Kita kenal perjanjian Baitul Aqabah. Datang orang-orang Madinah bertemu dengan Rasulullah. Mereka siap menerima. Rasulullah utus sebagian sahabat sampai beliau terakhir. Itu hijrah. Yang memang asalnya Mekah itu Darul Harb, negeri kufur saat itu, karena dikuasai oleh orang-orang kufar. Beda dengan Palestina. Palestina Darul Islam, dikuasai, didatangi oleh Yahudi, direbut. Sama ketika dulu kita direbut oleh Belanda. Ini Indonesia setelah tersebar dakwah Islam, jadi pemerintahan Islam sih sepanjang kerajaan Islam di Jawa, di Aceh. Jadi tidak semudah. Orang gampang bicara harus siapa yang menampung? Ini jumlah orang Palestina berapa juta? Negara mana yang bersambung? Adakah yang sanggup? Di sini saja 100-200 orang Rohingya kewalahan. Siapa? Antum mau ngomong hijrah? Siapa, negara mana yang mau nampung? Sudah ada perjanjian belum nih? Itu Nabi SAW ratusan orang, belum banyak. Sahabat berapa ketika itu di Mekah? Jumlah sahabat di Mekah berapa orang? Sedikit dari yang paling sedikit. Itu Nabi SAW mengadakan perjanjian. Sampai benar-benar orang Ansor itu sanggup menampung mereka. Itu dalam jumlah sedikit. Bagaimana dengan jumlah banyak seperti ini? Harus ada perhitungan yang tajam.
Dan ini negeri-negeri mereka, negeri Islam, bukan Darul Harb. Mekah waktu itu Darul Harb, Ahlul Harbi di Mekah itu, sebelum dikuasai oleh Rasulullah SAW. Nanti pada Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, itu harus dilihat dari situ. Ini negeri mereka dicaplok oleh Yahudi. Maka seluruh negara bukan seenaknya al-hijrah. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Kalau ada ulama berbicara hijrah, harus dilihat konteksnya. Apa maksud ulama ini? Kemana hijrahnya? Apakah pindah dari kawasan di negara ke Palestina, dari daerah misalnya dari Bekasi pindah ke Jakarta, misalnya seperti itu? Bagaimana? Harus dilihat. Ini perlu tafsir. Tidak gampang. Ini bagian antar negara. Ya. Jadi harus siapa yang akan nampung? Bagaimana hijrahnya? Orang begitu mengungsi saja dibom oleh Yahudi. Tahu Yahudi mau buat apa? Dikurung di situ, tidak bisa kemana-mana. Mau dihabisi. Dunia mendesak, negara-negara dibuka dikit-dikit. Itu asal Yahudi mau orang Palestina itu tidak bisa kemana-mana. Orang yang ngungsi hijrah itu mau ke Mesir dibom. Sekarang kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita. Waktu perang Mongol, perang salib sebelumnya, kaum muslimin dunia Islam berduka, tapi mereka tidak menyaksikan dengan mata kepala mereka. Sekarang kita mendengar dengan dua telinga kita melihat dengan mata kepala mereka setiap hari. Saya tidak akan pernah berhenti berbicara. Kalau mau diskusi dengan saya, boleh. Saya siap. Masalah ini laki-laki jangan seperti gadis-gadis pingitan yang berada di bilik-biliknya, hanya mengintip di jendelanya. Sini, diskusi, debat, begitu. Tapi harus berilmu. Kalau tidak berilmu, saya tidak terima. Model-model Ruwaibidah tidak terima saya. Ahli ilmu, sini. Bukan nantang, tapi ini secara laki-laki. Ya ikhwan, begitu kurang lebihnya. Ada beberapa pertanyaan, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.